got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri, mahasiswa aktif semester 4 dengan NPM 0227221128, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu etnografi. Baik, apa itu etnografi? Etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki budaya konsumen online. Etnografi bertujuan untuk mendekonstruksi norma dan ekspresi budaya yang berdampak pada keputusan konsumsi dalam kelompok yang diteliti dengan mengamati perdebatan dan peristiwa yang terjadi secara alami di internet. Suka, reports, influencer, dan kemunculan kata kunci bukan satu-satunya hal yang diperkembangkan etnografi ketika berhubungan dengan platform media sosial. Grup media sosial, menurut penelitian etnografi, adalah manifestasi dari fenomena budaya menjadikan situasi yang sempurna untuk mendapatkan pemahaman pelanggan yang kaya dan konseptual. Peneliti bertindak seperti lalat di dinding atau mengamati namun tanpa campur tangan untuk memahami analisis data budaya tersebut. Perilaku media sosial gratis individu di internet dikumpulkan dan analisis melalui ini. Intinya adalah bahwa informasi ini dikumpulkan ketika pelanggan bertindak secara alami, berbeda dengan penelitian survei di mana pelanggan mungkin bereaksi untuk menghindari penghinaan atau untuk memuaskan subversion. Menurut Marswan, etnografi adalah cabang etnografi digital atau studi ilmiah tentang adat istiadat, masyarakat, dan budaya individu yang mempelajari aktivitas online gratis individu menggunakan alat riset pemasaran online untuk memberikan wawasan yang relevan. Sederhananya, penelitian mendengarkan media sosial peneliti, obrolan individu di lingkungan alaminya untuk mencari tahu apa yang membuat mereka gila. Bagian perilaku bebas yang sangat penting karena kecil kemungkinan perdebatan dan dipengaruhi oleh pihak luar, seperti halnya survei atau kelompok fokus. Seluruhnya mengantungkan harapan bisnis dan Anda pada tren. Data demografi umumnya hanya membuang-buang waktu untuk perspektif yang tepat. Ini menggali lebih dalam tentang psikolog pelanggan. Bagi pemasaran, hal ini dimungkinkan dengan sistem analisis media sosial yang dapat menyaring analisis data, psikografi, atau karakteristik kepribadian, keyakinan, pandangan, sikap, hobi penelitian etnografi. Pentingnya juga etnografi dalam penelitian. Istilah etnografi hanyalah sebuah istilah yang mengacu pada studi tentang internet. Menurut definisi etnografi 2011, etnografi adalah studi dan catatan metodis tentang budaya manusia, juga karya deskriptif yang dihasilkan dari penyelidikan semacam itu. Mari kita telusuri pentingnya etnografi sebagai metode penelitian melalui poin-poin penting berikut. Yang pertama, akses ke data yang kaya dan otentik. Etnografi memungkinkan penelitian mengakses kekayaan pengumpulan data online dari komunitas online dan platform media sosial. Ini memberikan kesempatan untuk mempelajari perilaku naturalistik dan interaksi individu di lingkungan komunitas online mereka. Yang kedua, studi tentang beragam komunitas online adalah rumah bagi banyak komunitas online yang masing-masing memiliki budaya, norma, dan praktik berbeda. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami komunitas yang beragam melalui dari kelompok kepentingan khusus hingga komunitas global.
Yang ketiga, eksplorasi tren dan fenomena yang muncul. Komunitas online seringkali berperan sebagai pengguna awal dan penentuan tren ide, produk, dan perilaku baru. Netnografi menyediakan alat yang berharga bagi para peneliti untuk mengidentifikasi dan mempelajari tren yang muncul, gerakan sosial atau pergeseran budaya pada tahap awal. Dan yang keempat, penelitian real time dan hemat biaya, yaitu dibandingkan dengan metode peneliti bidang tradisional, netnografi relatif cepat dan hemat biaya. Para peneliti dapat terlibat dalam pengumpulan data dan analisis data secara real time, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan dan tren terkini. Dan yang kelima, pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perilaku pengguna. Netnografi memungkinkan peneliti untuk membebankan diri dalam komunitas online yang mereka pelajari, memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, sikap, dan perilaku. Yang keenam, melengkapi metode penelitian kualitatif. Netnografi dapat digunakan dengan metode penelitian kualitatif seperti survei, interaksi sosial online, wawancara, atau observasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena atau pernyataan penelitian tertentu. Netnografi memainkan peran penting dalam penelitian kontemporer, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, memahami, dan menganalisis data, percakapan, dan budaya online. Ini menawarkan wawasan unik tentang perilaku manusia, interaksi sosial, dan tren yang muncul, menjadikannya alat yang berharga bagi para peneliti berbagai disiplin ilmu. Dan langkah penting untuk netnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari komunitas dan budaya online. Hal ini melibatkan analisis data yang dikumpulkan dari sumber data online seperti forum online, media sosial, dan blog untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku, sikap, dan interaksi individu dalam komunitas tersebut. Proses penerapan netnografi dalam studi pasar dilakukan dalam 4 tahap utama. Proses penerapan etnografi dalam studi pasar dilakukan dalam 4 tahap utama, yaitu pertama, pemilihan komunitas online. Langkah pertama adalah memilih komunitas virtual yang akan menjadi objek analisis. Pilih komunitas atau platform online yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, penetapan lama studi. Langkah selanjutnya adalah memutuskan beberapa lama tahap. Pengumpulan data akan berlangsung tentu dengan jelas dan maksud dan tujuan studi netnografi. Yang ketiga, pengumpulan data. Informasi yang dibagikan dalam obrolan komunitas virtual, forum online, grup, dan daftar dikumpulkan selama periode ini. Yang keempat, interaksi hasil. Tahap ini peneliti bertanggung jawab untuk menganalisis pesanan dan mengklasifikasi komentar sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Ringkasan temuan dan buat laporan atau prestasi untuk mengkomunikasikan hasil studi netnografi. Dengan cara ini kami akan memperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang akan menjadi bagian dari laporan penelitian. Kemungkinan mengetahui pendapat pengguna online tentang produk atau layanan tertentu dan membuat keputusan berdasarkan hal tersebut. Dan dari kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu netnografi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk pelajari. Terakhir, ini adalah metode yang hemat biaya, cepat, dan akurat untuk memperoleh informasi yang diinginkan bisnis secara rutin. Hal ini akan menjadi lebih umum seiring dengan meningkatnya kehadiran online populasi dunia dan meningkatkan kemampuan teknis kita. Salah satu tugas paling menantang bagi akademis yang memimpin studi semacam ini adalah persiapan dan administrasi data.
Teknologi telah memainkan peran penting dalam bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti dapat dengan mudah menambah, memelihara, dan meninjau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dengan menggunakan repositori penelitian. Sistem semacam ini menyediakan pengolahan yang tepat atas semua data ini karena konsentrasinya pada identifikasi dan pengolahan data, semua data yang mengalir ke dalamnya. Hal ini sangat membantu pekerjaan para peneliti dari waktu ke waktu, tidak hanya dengan kemungkinan mereka menyimpan cadangan data, tetapi juga dengan memungkinkan mereka mengakses data yang mereka perlukan dalam hitungan detik dengan menggunakan filter cerdas yang membantu mereka menarik kesimpulan yang rumit dan tepat atas data tersebut. Periode selama penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.